Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa karrim wa fadil ala habibika wa rasulika nabiyyina al-Mustafa Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puja dan puji syukur. Mari kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, inayah, hidayah dan seluruh nikmat-nikmatnya. Sehingga Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, tepatnya di akhir bulan Januari, tanggal 31 Januari 2026, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Meskipun dalam kondisi online ya dari jauh, mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus bermulazamah dengan Al-Quran. Meskipun sedikit diubah waktunya, ya kadang pagi, kadang siang, pagi ataupun malam. Tapi mudah-mudahan juga Allah berikan kita istiqomah, berikan kita kemampuan untuk tetap hadir dan berharap majelis ilmu ini memberikan kita keberkahan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan ini menjadi majelis ilmu yang menghadirkan tabungan akhirat menjadi pemberat mizanul hasanah kita kelak di hari akhir nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Maka kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan, panjang umur dalam keberkahan, diberikan kemuliaan dengan Al-Quran dunia dan akhirat. Tak lupa kita selawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan kepada seluruh keluarga beliau, kepada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Baik, mengawali majelis kita pada pagi hari ini, kita awali dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana aslih lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di surah yang baru ya. Kemudian di pembahasan yang baru pula. Sebagaimana judul yang sudah tertulis di situ, insya Allah kita akan masuk surat Al-Qadar, ya, surah Al-Qadar. Meskipun memang nampaknya ini cocoknya ini kajian ini disampaikan di tengah Ramadan ya, bukan di akhir Ramadan, di tengah Ramadan seharusnya. Mulai tanggal 15 itu ke atas sampai sebelum masuk 10 akhir ini cocok. Tapi ya qadar Allah, ini kita ngemasin pembahasannya hari ini, ya kan? Tapi ya mudah-mudahan ini tidak mengurangi fadilah ataupun keberkahan yang kita dapatkan. Ya kita mengenal surat Al-Qadar mulai hari ini dan berharap nanti di 10 akhir Ramadan ya kita tetap mendapatkan semangatnya, ya tetap mendapatkan keberkahan dari surah Al-Qadar ini. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Kita langsung saja karena sudah kita mulai. Kita akan membuka ya, silakan dibuka dari surah Al-Qadar. Kita akan baca terlebih dahulu. Bagi yang sudah membuka Al-Quran, dipersilakan untuk bukanya langsung atau mungkin bisa melihat di tampilan layar. Mohon izin untuk pindah layar. Baik, kita akan baca dulu ya, baca pelan-pelan dan para ibu-ibu yang dari rumah ini bisa bareng-bareng kita baca ya. Kita baca pelan-pelan kemudian identifikasi beberapa bacaan yang mungkin perlu kita perhatikan ketika membaca surat ini. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. إنا
أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Baik, mudah-mudahan apa yang kita baca ya meskipun ada yang baca ada yang mendengar, mudah-mudahan setiap bacaan kita, setiap apa yang kita dengar, setiap hurufnya, setiap ayatnya memberikan keberkahan bagi kita semua. Sekarang kita kembali ke awal lagi di ayat yang pertama, kita identify dulu. Nah, ayat pertama kita identifikasi dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. In anzalnahu fi lailatul qadr. Baik, di sini ada gunnah ya. Kemudian ada juga mad ya, mad yang sangat panjang yang kita sebut mad jaiz munfasil. Kemudian bacanya bagaimana? Bacanya inna, nggak boleh buru-buru. In, ada dengungannya. Huruf panjang bertemu hamzah ya, yang biasa kita baca dua harokat menjadi bisa empat, lima atau enam. Baik. Kemudian identifikasi yang terakhir yaitu matinya dua huruf dal dan ro. Ya, karena kita wakafkan maka yang mati ada dua dal dan ro. Sehingga ro ini ada efek dari wakaf tersebut. Sehingga bacanya bukan qad tapi qadr. Qadr ya, qadr. Jadi kadang kita dengar fi lailatil qad maka ro-nya nggak ada efek pasti salah. Dan semua ya, semua akhir ayat ini harus ada efek dari ro-nya. Qadr. Qadr ayat kedua, syahr. Kemudian amr, fajr. Alhamdulillah. Maaf. Kita ulangi ayat pertama. Inna fi lailatul qadr. Nah, ya, bisa ya. Langsung dipraktekkan masing-masing. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, di sini juga ma-nya menjadi panjang sekali, ma jaiz munfasil ya. Kita ulangi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya, ada ma yang panjang, kemudian dalnya ada qalqalah sughra dipantulkan. Baik, ayat ketiga. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nah, di sini kita fokus identifikasinya. Lailatul qadri khairum. Nah, ada dua madlin ya. Bukan lay, tapi i. Lailatul qadri bukan khoy, ya bukan e ya, tapi i. Khairum. Nah, ini ada idgham bi gunnah. Khairum min alfi syahr. Min alfi syahr. Baik. Insyaallah mudah ya. Ayat keempat. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Baik, di sini kita fokus ayat panjang lagi. Ayat panjang. Malaika. Tanazzalul malaikatu waruhu. Bukan hu ya, tapi huruf tipis hu. Beda dengan ha syahr. Ini tebal. Ya, bukan tebal, apa suaranya dari bagian bawah tenggorokan. Kalau ha dari tengah tenggorokan. Waruhu fiha biizni. Nah, huruf zal ini
Kalau masih ingat, ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Biizni. Biizni rabbihim min kulli amr. Baik, kita masuk pada ayat terakhir. Salamun hiya hatta. Hiya. Ha. Masih sama ya perbedaan. Salamun hiya hatta madha. Madha. Nya diisti'alakan, ditebalkan. Madala'il fajr. Salamun hiya hatta madala'il fajr. Baik. Saya. Baik. Ini beberapa identifikasi dari surah Al-Fajr. Kuncinya di sini tadi ada yang mendengung, ada yang dibaca panjang, kemudian ada yang dibaca harus beda ya antara contohnya tadi ha dan ha dan yang lainnya. Baik, kita langsung saja mohon izin ya. Ini tambahan ada untuk tahsinnya ya. Kita akan fokus ke tadaburnya. Tapi sebelum itu kita akan masuk muqaddimah dari surah Al-Fajr ini. Ya, afan, Al-Qadar nih. Kita akan masuk muqaddimah dari surat Al-Qadar. Baik, bismillah. Mudah-mudahan masih fokus ya. Al-Qadar. Pertama, nama suratnya yang kita kenal namanya Al-Qadar. Kenapa? Karena diambil dari ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Meskipun nanti diulang 3 kali ya, nanti kita bahas. Apa arti dari Al-Qadar? Dari segi bahasa, Qadar, Qadara, itu dalam bahasa Arab itu ada 3 makna utama. Ya, pertama, qadar itu disebut al-hukum, ya, atau penetapan takdir tahunan, ya. Kedua, disebut qadar maknanya adalah asyaraf. Jadi kalau Lailatul Qadar makna pertama adalah Lailatul Hukum, penetapan hukum. Lailatul Qadar yang kedua adalah Lailatul Syaraf, Lailah yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Kemudian yang ketiga, al-dhaiq, ya, al-dhaiq artinya sempit, malam yang sempit. Kenapa? Karena malam itu bumi penuh dengan para malaikat. Di Lailatul Qadar bisa diartikan 3 ini. Lailatul Hukam, Lailah malam ya, malam yang disebut penetapan takdir. Lailatul Syaraf di dalamnya penuh dengan kemuliaan. Kemudian Lailatul Qadar artinya yang ketiga adalah malam yang sempit. Karena penuh malaikat. Dan tiga-tiganya bisa digabungkan juga menjadi satu makna boleh. Kemudian penamaan yang kedua selain disebut surah Al-Qadar, sebagian tafsir juga memberikan nama lain dari Al-Qadar ini namanya Inna Anzalnahu. Nah, ini kan surat Inna Anzalna karena diawali dari frasa ini atau kalimat ini ya, Inna Anzalnahu. Nah, dan ini juga disebutkan dalam kitab-kitab hadis ya, seperti dalam Sunan At-Tirmidzi menyebutkan surat ini namanya surat Inna Anzalnahu, artinya Lailatul Qadar, surat Al-Qadar. Baik. Kemudian hari ini kita masuk ya urutannya surat ini adalah surat yang ke-97. Kalau 9 kan kemarin 98 ya. Karena kita ada di belakang 98 itu Al-Bayyinah alhamdulillah sudah habis. Dan yang akan kita bahas ada 5 ayat. Ada 5 ayat. Tapi Anda nggak tahu apakah 5 ayat ini bisa sampai, kayaknya enggak. Hari ini mungkin mungkin jadi hanya 1 ayat ini hari ini karena pembahasannya 1 ayat itu panjang sekali. Ya, baik, nggak apa. Sedapatnya. Kalau 1 ayat ya nggak apa-apa. Karena apalagi ini kita mulai dengan apa tadabur, bukan langsung tadabur ya, tapi membacanya ini udah baru dibaca mukaddimah, baru mukaddimah sudah setengah 11. Tapi nggak apa ya, santai saja sedapatnya. Baik, kita lanjutkan mukaddimah dari Al-Qadar ini. Status penurunan. Status penurunan surat ini. Ini mohon maaf ini ada suara-suara bayi nih di sebelah saya. Mudah-mudahan nggak mengganggu. Baik, pertama bahwasanya surat Al-Qadar ini ya itu turunnya di apa termasuk nama dari surat Makkiyah.
Kalau masih ingat ya, Makkiyah. Baik berdasarkan tempat atau berdasarkan waktu. Kalau Makkiyah diartikan tempat, berarti surat yang turun di Makkah kan gitu. Atau berdasarkan waktu, berarti surat yang turun sebelum hijrah. Meskipun mayoritas mengatakan Makkiyah berarti lebih pendapatnya apa? Sebelum sebelum hijrah. Maka surat-surat yang turun sebelum hijrah maka disebut Makkiyah. Lalu bagaimana Al-Qadar ini? Al-Qadar ini pendapat pertama dia turun sebelum hijrah. Ini pendapat siapa? Mayoritas ulama atau jumhur termasuk di dalamnya Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair. Alasannya apa? Karena gaya bahasanya pendek. Ayatnya pendek-pendek. Ini ciri khas dari surat yang turun di Makkiyah. Kemudian isinya padat dan temanya tentang nuzulul Quran. Ya, tentang nuzul Quran berarti awal turunnya wahyu di Mekah karena awal turun Al-Quran tentunya di Mekah. Ini pendapat pertama. Kedua, ini surat turun setelah hijrah atau disebut Madaniyah. Nah, ini pendapat dari Al-Dhahak dan juga Al-Waqidi ya. Alasannya apa? Karena ada hadis-hadis tentang mencari Lailatul Qadar di 10 hari Ramadan ya. 10 hari terakhir Ramadan itu banyak muncul di Madinah. Artinya di situ ada motivasi untuk mengejar kemuliaan. Lalu bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya pendapat Makkiyah atau surat ini turun sebelum hijrah itu lebih kuat dari sisi konteks turunnya surat. Namun memang hukum ibadahnya berlaku selamanya. Bukan hanya ketika sebelum hijrah, tapi juga sepanjang masa. Kemudian kita akan bahas sebab turunnya surat Al-Qadar. Kenapa Allah menurunkan surat Al-Qadar ini? Baik, kita akan bahas beberapa dari sisi ya. Pertama, surat ini turun sebagai jawaban kegelisahan. Jadi Nabi merasa gelisah kala itu. Kemudian juga selain menjadi jawaban kegelisahan, ini juga hadiah kompensasi. Ini termasuk hadiah. Hadiah dan juga berarti apa? Jawaban kegelisahan menjadi hiburan bagi Nabi, sekaligus Allah berikan hadiah dengan hadiah yang sangat besar gitu kan. Baik bagi Nabi sendiri dan pada umumnya kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang umurnya pendek-pendek. Ya usia kita ini kan ya 60, kalaupun ada bonus ya paling 70, 80 kan gitu. Nah, maka dengan turunnya surat Qadar ini adalah hadiah bagi kita. Jadi kita saat ini sedang membahas surat hadiah. Surat hadiah dari Allah kepada umat Nabi Muhammad kita semua yang umurnya pendek-pendek. Nah, itu berawal dari mana? Ada beberapa sisi. Pertama dari kisah prajurit 1000 bulan, ya. Jadi ada sebuah riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dalam tafsir beliau. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menceritakan kepada para sahabat tentang seorang laki-laki dari Bani Israel. Ya, kalau masih ingat ya, beberapa nama yang mungkin kita bahas ketika membahas Al-Baqarah itu, kita mendengar namanya Sam'un Al-Ghazi atau Samson dalam istilah riwayat apa Israiliyat ya. Sam'un Al-Ghazi. Namanya Sam'un Al-Ghazi. Kenapa Ghazi? Ghazi itu artinya tentara perang. Maka dia Sam'un tentara perang. Yang mana dia berperang dalam hal ini kita sebutkan memanggul senjata di jalan Allah, berperang di jalan Allah itu selama 1000 bulan tanpa henti, masya Allah. Jadi dia berperang di jalan Allah lebih dari 83 tahun. Luar biasa sekali ya. Jadi kemudian mendengar kisah itu tentu para sahabat berkecil hati dan takjub. Kok ada orang yang luar biasa dia mampu berperang nonstop selama 1000 bulan. Gitu kan? Maka kala itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, umur kita ini pendek. Bersamaan itu amal kita sedikit. Lalu bagaimana menyaingi orang tersebut? Menyaingi orang tersebut. Ya, usia kita itu belum tentu sampai 83 tahun, belum tentu 1000 bulan kan itu. Belum tentu 1000 bulan. Lalu bagaimana dengan kita yang saat ini usianya nggak nyampe dan ada yang mungkin 60 seperti Nabi ya meninggal. Kurang dari itu meninggal. Ya.
Nah, ini ada cerita yang bahkan berperang sepanjang tahun seperti itu. Nah, tentunya mendengar kalimat tersebut ya tentu beliau gelisah bagaimana menjawab tersebut. Maka turunlah surah Al-Qadar. Ini riwayat yang pertama. Kemudian ada juga riwayat keresahan. Ya, riwayat keresahan dari Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta beliau. Ya, Muwatta ini kisah kumpulan hadis ya. Yang mana kala itu beliau Nabi SAW diperlihatkan ya usia umat-umat terdahulu yang kita tahu ya. Itu kan panjang-panjang ratusan tahun. Ya, Nabi Nuh yang kita tahu sampai 950 tahun. Maka beliau sedih memikirkan umatnya yang usianya pendek rata-rata ya 60, 70 tadi kita sampaikan ya. Ada yang lebih dari itu bonusnya. Sehingga khawatir amal mereka tidak bisa dibandingkan dengan umat terdahulu yang usianya ratusan tahun. Yang usianya ratusan tahun. Masya Allah. Nah, ini perlu kita sadari dari awal. Ya Allah, usianya pendek-pendek dibanding umat terdahulu. Lalu bagaimana? Maka Allah menurunkan untuk surat Al-Qadar sebagai respon atas kegelisahan atau keresahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa respon langit? Responnya adalah Allah menurunkan Al-Qadar sebagai hiburan atau taslih dalam masyarakat. Seakan-akan Allah mengatakan, tenang wahai Muhammad, aku berikan kepadamu satu malam yang jika umatmu beribadah di dalamnya dalam satu malam itu, nilainya lebih dari 1.000 bulan. Bukan sama ya, lebih dari 1.000 bulan. Masya Allah. Jadi meskipun usianya pendek, tapi Allah berikan bonus kortingan yang kalau satu tahun itu ketemu dengan satu malam itu, maka setahun itu mendapatkan lebih baik daripada 1.000 bulan. Masya Allah. Ya. Nah, ini diantara makna dari turunnya Al-Qadar. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Berarti ada dua sisi tadi ya, baik dari kisah dari Bani Israel tadi ataupun kisah bagaimana perbandingan usia dari umat terdahulu dengan usia kita saat ini. Nah, untuk memudahkan tadabbur nanti, kita akan klasifikasi atau kita kelompokkan surat Al-Qadar nih ya. Jadi memang bisa jadi namanya soal Qadar, tapi di dalamnya pembahasannya bukan hanya satu. Maka kita klasifikasi kelompokkan agar mudah sebagaimana kita mentadaburi surat-surat lainnya. Al-Bayyinah kemarin kita bagi tiga. Ya, nah, Al-Qadar juga akan kita bagi tiga kelompok. Kelompok pertama ya yaitu proklamasi agung. Hanya ayat pertama saja. Nah, mudah-mudahan ini nanti ya apa tuntas tentunya ayat pertama. Tapi ini panjang pembahasannya. Adalah ayatnya pendek gitu ya. Tapi ini panjang nanti pembahasannya. Apa temanya? Temanya yaitu ayat pertama itu nanti akan kita bahas the Grand Revelation atau penurunan agung bagaimana turunnya Al-Quran. Nah, ini tentu pembahasannya panjang. Apa yang akan kita fokuskan di bagian pertama ini? Kita akan menjelaskan siapa yang menurunkan. Tentunya jawabannya adalah Allah yang Maha Agung. Apa yang Allah turunkan? Tentu Al-Quran. Nah, ya. Dan kapan? Yaitu di malam Qadar. Simpel gini ya. Tapi kalau kita telaah, kita detailkan, ini Anda sudah siapkan beberapa slide untuk membahas hanya di bagian pertama, hanya di ayat 1. Nah, meskipun memang kayaknya sudah kita bahas berulang-ulang, tapi nggak apa-apa. Ya, sudah kita bahas berulang-ulang di mana mungkin kalau nggak salah di Ramadan kapan gitu udah kita bahas nih, tapi nggak apa-apa ya mudah-mudahan mungkin yang belum pernah hadir lah ini menjadi pembahasan yang baru yang sudah pernah membahas surat ini di Ramadan kapan gitu kalau nggak salah ya ini untuk pengulangan saja bahkan kalau perlu ya diulang lagi nanti sebelum masuk 10 hari terakhir rekaman ini diperdengarkan lagi supaya nanti di bulan Ramadan khususnya di 10 akhir itu kita nggak menyia-nyiakan ya. Baik, kemudian di bagian kedua nanti kita akan bahas yaitu valuasi waktu ya yaitu di ayat kedua dan ketiga ini slide-nya juga sudah Anda siapkan. Ya, kalau masih ngejar waktunya ya kita kejar di bagian kedua kita. Yang mana temanya the grand value ya.
Ada nilai yang tak terhingga di sini. Di ayat yang kedua dan ketiga. Fokusnya apa? Fokusnya adalah menjelaskan matematika ilahi ya. Ini mohon izin nih para ahli hitung ini. Ya, nanti kita mungkin out of the box dari cara perhitungan ilahi dengan cara perhitungan manusiawi. Yang mana bagaimana Allah memanipulasi waktu ya. Waktunya cuma 12 jam, bahkan kurang ya. Waktu malam itu kan dari masuknya maghrib malam ya sampai masuknya subuh. Ya mungkin nggak nyampe 12 jam, kurang lebih nih ya. Tapi meskipun waktunya kurang dari 12 jam atau anggap kurang lebih 10 jam, ternyata 10 jam itu lebih besar daripada 1.000 bulan ya atau 30.000 malam hitungan kurang lebih. Aneh kan itu? Kerja cuman 10 jam atau 12 jam tapi mendapatkan gaji lebih dari 1.000 bulan. Masya Allah, ini kerjaan apa ini? Iya. Nah ini kita akan bahas nanti di bagian kedua. Ya. Kemudian di bagian ketiga, ya, di situ akan menjelaskan tentang situasi malam itu dan juga suasananya, yaitu ayat 4 dan 5. Temanya yaitu the grand celebration, yaitu bagaimana bukan kita yang di dunia saja yang merayakan, bahkan alam semesta itu semuanya merayakan datangnya malam tersebut. Fokusnya apa? Fokusnya kita akan menggambarkan kesibukan penduduk langit, ya seluruh malaikat dan juga panglimanya itu Jibril itu semuanya turun memadati bumi. Maka kita sebutkan tadi Lailatul Qadar, malam yang makna ketiga adalah malam yang baik, malam yang sempit. Ngapain? Membawa ketetapan takdir, menebar kedamaian hingga kapan? Fajar menyingsing sampai datangnya waktu subuh. Ya, meskipun nampak orang-orang pada tidur gitu kan dan mungkin mungkin diri kita selama ini ya masuk akhir Ramadan banyak tidurnya di malam hari, di langit pada sibuk. Nah, nanti mudah-mudahan ya kita bukan orang yang kecolongan ya atau orang yang merasa baik-baik saja setelah ngaji Al-Qadar ini. Sehingga betul-betul harus menyiapkan ketika sudah masuk mengejar malam Lailatul Qadar. Baik, kita lanjutkan urgensi atau pentingnya surat ini. Kenapa hari ini dan mungkin nanti masuk kajian sesi berikutnya ya, ada sesi 2 atau 3 nanti. Kenapa harus betul-betul mendalami, mentadaburi, mentelaah ya dari surat Al-Qadar ini? Kenapa? Apa tujuan dari kita belajar dari Al-Qadar ini? Ya, mudah-mudahan sebelum kita masuk ini sudah tahu artinya sebuah kepentingan sehingga menganggap hal ini betul-betul penting untuk diikutin bersama. Pertama, ya, pertama kita memahami ulang tahun Al-Quran. Nah, ini bahasa tanda kutip ya. Ya, tanda kutipnya ulang tahun Al-Quran. Ya, seakan-akan surat ini adalah sertifikat kelahiran Al-Quran. Ya, Al-Qadar ini seakan-akan apa? Ini sertifikat kapan Al-Quran itu ulang tahun. Nah, kita tidak akan menghargai Al-Quran, ya. Kita nggak mungkin akan menghargai Al-Quran yang kita baca, yang kita telah hari ini, jika tidak tahu betapa agungnya proses penurunan Al-Quran. Jadi kan, the grand revelation tadi, ya. Bagaimana turunnya Al-Quran tersebut. Maka kita belajar hari ini mendalami Al-Qadar supaya kita berusaha untuk lebih menghargai, lebih mengagungkan Al-Quran yang hari ini kita tadabburi. Kedua, pentingnya mempelajari Al-Qadar adalah membangun mentalitas quality over quantity. Pentingnya mengejar kualitas ya daripada kuantitas. Dan ini senada dalam surah Al-Mulk ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengatakan untuk menguji kita. Ya, apa yang diuji?
kualitas ahsanu amala. Ahsanu, hasan ya, ahsanu amala, bukan aktsaru amala, bukan yang paling banyak tapi yang siapa yang terbaik amalnya. Maka dikatakan bobot atau kualitas amal itu lebih penting daripada durasi. Ya, umur pendek bukan halangan untuk panen pahala raksasa. Ya, umur kita, umur umat Nabi Muhammad SAW pendek, tapi bukan halangan untuk mengalahkan umur dari umat-umat Nabi terdahulu. Bahkan bisa jadi kita lebih baik daripada umat sebelumnya, insya Allah. Ya, atau ada istilah lain, mohon maaf ini. Dalam syair dikatakan al-alimu kabirun. Sedikit ya. Ini berkaitan dengan kualitas tadi ya. Ada syair yang mengatakan al-alimu kabirun wa in kana hadathan wal jahilu saghirun wa in kana shaykhan. Ta'allam falaysa al-mar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilun. Ya. Ini masih kita sedikit ya, tarik logika dulu ya. Al-alimu kabirun wa in kana hadatsan. Seorang alim itu dianggap besar meskipun hadas, meskipun usianya masih muda. Ya. Para ulama kita terdahulu usianya 7 tahun itu sudah hafizul Quran. Ya, Masya Allah. Itu banyak sekali di ulama terdahulu. Hampir semua ulama itu seperti itu. Dan dia akan dianggap sebagai alim, mufti, ya, al-alamah dan lainnya karena ilmunya. Wal jahilu saghirun wa in kana syaikhan. Sebaliknya, mohon maaf, orang yang tidak berilmu, lawan dari orang pintar tadi ya, al-alim, ya, jahil. Orang yang tidak berilmu itu akan dianggap kecil meskipun usianya sudah lanjut. Nah, ini pentingnya dalam agama kita untuk terus menuntut ilmu. Alhamdulillah, nampak ini ketawaduan dari ummahat semua, ibu-ibu semua ini, ya, yang tidak mau berhenti belajar, masya Allah. Dan mudah-mudahan menjadi orang yang besar karena ilmunya, insya Allah. Bukan karena usia saja, tapi besar karena ilmunya. Artinya apa di sini? Syair ini menandakan bahwasanya tidak penting, ya, berapa usia kita. Yang terpenting bagaimana ilmu, kualitas dari ilmu yang kita dapatkan. Tapi tadi selentingan saja yang ngepasin tadi, ingat sesuai dengan apa yang kita bahas ini. Kita lanjutkan, mohon izin. Yang ketiga, mengubah takdir. Nah, karena nama surat ini adalah Al-Qadar, ya, takdir, tadi maknanya Lailatul Hukum ya. Lailatul Hukum, Lailatul Syaraf. Kalau masih ingat apa tadi? Yang ketiga, Lailatul Dhaik. Lailatul Hukum atau malam takdir. Maka para ulama menjelaskan bahwa pada malam ini takdir tahunan, takdir tahunan. Jadi takdir itu ada dua. Takdir yang ada di Lauhil Mahfuz yang itu tidak bisa berubah, dan juga takdir yang ada di langit, yang ada di tangan malaikat. Nah, yang ditentukan yang bisa berubah itu adalah takdir yang di tangan malaikat atau disebut takdir samawi, takdir langit, maksudnya langit bumi ini. Ya, atau juga disebut takdir tahunan ya, karena apa? Diputuskan setiap tahunnya yaitu pada malam Lailatul Qadar atau Lailatul Takdir. Maka kalau kita mempelajari surat ini, jadi memotivasi tentunya bagi kita semua untuk berdoa supaya mengubah takdir buruk menjadi baik di malam tersebut. Maka sangat sayang kalau ketemu malam Qadar kok tidur. Iya. Sangat sayang kalau malam Lailatul Qadar kok masih ngejar dunia. Ya, ini kan. Makanya ini motivasi bagi kita semua. Ayo ubah bagaimana perjalanan hidup kita ke depan, ya, 1 tahun ke depan dengan memaksimalkan malam Qadar ini. Dan alhamdulillah, alhamdulillah mungkin mungkin ya, tapi ana yakin, yakin perjalanan ana saat ini mungkin di antara doa-doa yang Allah kabulkan di malam tersebut. Gitu. Yang mana dulu pernah di antara dua khiyar, dua pilihan gitu kan.
antara tetap melanjutkan ngurus pondok atau berubah haluan menjadi pebisnis gitu kan. Menjadi orang yang sok sibuk dengan bisnisnya kan gitu. Ternyata Allah takdirkan untuk melanjutkan ngurusin pondok ya. Bisnisnya semuanya akhirnya berhenti semua. Allah berhentikan semua. Ya, mulai dari kambing, mulai dari lele, ya kan, gitu. Mulai dari kemudian percetakan, kemudian mulai desain grafis, bahkan pembuatan aplikasi, pembuatan itu kan, aplikasi mobile itu kan, insya Allah bisa. Tapi akhirnya berhenti total semua. Sekarang fokus ngurusin pondok dan insya Allah ini takdir Allah yang memang terbaik. Dan itu diantara ketika Anda masih yakin sekali, itu doa-doa yang kala itu dipanjatkan di akhir Ramadan ketika dalam kegelisahan kan itu. Alhamdulillah. Nah, ini contoh saja. Mungkin ibu-ibu tentu punya pilihan juga ya, bagaimana malam yang biasa iktikaf, kemudian punya doa dan apa yang dirasakan saat ini mungkin itu diantara diterimanya dikabulkan doa di malam tersebut. Kalau belum, ya berharap pertama kita bertemu balik na Ramadan ya. Ya, semoga Allah menyampaikan kita bertemu bulan Ramadan dan nanti siap-siap. Siapkan diri mulai dari sekarang supaya Allah temukan kita di akhir Ramadan dan totalitas kejar Lailatul Qadar ini. Dan setelah itu rasakan perubahan setelahnya. Ya, masa belum pernah sama sekali kan gitu kan? Mau kapan lagi gitu? Bisa jadi kita nggak ada kesempatan lagi untuk bertemu. Atau kita juga nggak ada jaminan nih besok ketemu. Tapi kita berharap berdoa kalau ternyata Allah takdirkan kita bertemu malam Lailatul Qadar, maka gunakan 10 hari terakhir dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang terbaik. Ya, dan setelah itu lihat hasilnya insya Allah. Ya, bisa jadi umur kita saat ini 60 penuh dengan keburukan, tapi ketika dapat malam itu akhirnya terhapus semua. Terhapus semua dengan 1000 lebih baik daripada 1000 bulan tadi. Kan gitu. Kalau kita kalkulasi coba kita hitung usia kita, karena yakin belum sampai 1000 ya, belum sampai 1000 bulan ya. Kalau usianya masih di bawah 80. Ya, apalagi anak kan gitu. Masih baru 40-an gitu. Kalau ibu-ibu kayaknya lebih gitu kan, lebih lebih banyak pengalamannya gitu. Kalau disebut usia nanti takutnya tersinggung ya. Baik, lanjutnya. Yang keempat, Masya Allah ini kita belum masuk tadabbur nih, baru mukadimah. Tapi nggak apa ya, kita rasa ini penting. Keempat pentingnya menemukan ketenangan. Ya, surat ini diakhiri dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. Surat ini ditutup dengan salam. Apa ini mengajarkan bahwa tujuan akhir kekuasaan Al-Qadar dan Al-Quran adalah menciptakan kedamaian di hati dan di bumi. Ya. Jadi orang yang dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka hidupnya setelah itu dalam setahun ke depan pasti akan mendapat ketenangan. Santai saja. Ya. Apapun terjadi, salam damai. Ada pertikaian, santai. Ada apa-apa? Salam. Dimulai dari Lailatul Qadar. Tapi kalau tahun ini banyak kegelisahannya, banyak huru-hara dimanapun berada, kita merasa nggak tenang dan lain. Ya, mudah-mudahan ya kita berusaha mengejar ya atau dengan cara lainnya ya. Tapi nanti kalau ketemu Qadar ya ini diantara urgensinya menemukan ketenangan. Baik, Anda rasa itu ini baru mukaddimahnya. Sekarang kita akan masuk arti dan makna perkata. Ya, makna berkata. Tapi ini enggak Anda tulis sengaja. Kita akan bareng-bareng nulis sekarang. Ya, supaya nanti lebih melekat. Jadi masih tak kosongin. Nanti Anda buka ya. Baik, kita masuk ayat pertama. Saya kosongin. Mohon izin ini saya perkecil saja. Biar Anda bisa nulis. Ya, kalau kemarin baca kan kayaknya lewat gitu aja. Nah, ini silakan bareng-bareng nih. Bareng-bareng memaknainya, Bu. Kira-kira masih nyantol nggak? Inna. Ini sudah berulang-ulang nih. Inna artinya apa ini? Sesungguhnya, Sesungguhnya apa? sesungguhnya, Masih kurang.
plus. Sesungguhnya kami Nah, sesungguhnya kami. Jadi aslinya itu inna itu aslinya apa? Apaan? Inna ya tasydid plus na. Nah, ada aslinya dua ini ya. Aslinya dua ini. Inna dan na. Tapi bisa dibaca innana ataupun inna. Bisa baca dua-duanya. Baik, syukran. Kita lanjutkan. Angzalnahu. diturunkan ya, Kami turunkan, karena menggunakan past tense telah telah menurun. menurunkan hunya nya ya. Ya, dari Hu Nazala ya. ya. Taib. Dari nazala menjadi angzala. Taib. Kami telah menurunkannya. Sesungguhnya kami, ya kami telah menurunkannya. Dalam Di dalam ya, dalam Lailatul hari Qadar. Malam malam. Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar. Tadi sudah kita sebutkan Lailatul Qadar tadi ada tiga makna, malam hukum, malam kemuliaan, malam yang sempit. Baik, kita lanjutkan. Oh, mohon maaf ini belum saya hapus. Wama wa Dan apa yang dan apa adraka mengetahuimu. Nah, kalau secara perkata ya adra yudri mengetahui kamu. Nah, kamu. Artinya dan apa yang kamu ketahui gitu kan. Ma apa Lailatul Qadar. Ya, kalau perkata adraka mengetahuimu. Artinya mama adraka apa yang telah kamu ketahui tentang Lailatul Qadar. Ayat kedua ya. Ayat ketiga. Lailatul Qadar sudah khairun min. Khair baik lebih baik min dari dari alfun. Apa alfun? 1.000. Ya. Alaf artinya 1.000. Ya. Kalau alfen 2.000. Gitu kan? Alaf 1.000. Kalau 100 miah. Masal syahr bulan. Syahru Ramadan bulan Ramadan gitu kan. Alaf berarti 1.000, syahr bulan. Ya, alfu rupiah, alaf rupiah berarti 1.000 rupiah. Alfu dolar berarti 1.000 dolar. Nah, ya, udah mulai bahasa Arab ya. Alaf. Nah, kemudian ayat selanjutnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Kita potong sampai sini dulu. Tanazzala tadi angzala sekarang tanazzala. Turun, betul. Tapi nanti maknanya beda ya. Kita sebutkan turun dulu. Tapi nanti tanazzala ini ada maknanya. Tapi kita sama karena angzala, tanazzala secara bahasa Indonesia sama artinya turun. Oke, Yang tadi yang diturunkan. mana tadi? Nah, angzala menurunkan. Kalau ini tanazzala juga turun. Tapi nanti kita akan tadabbur beda maknanya. Al malaikah malaikat malaikat turun. Warruh fiha. Warruh apa nih Jibril, ruh sini? Ruhul Kudus, Nah, Jibril, maknanya panggilan adalah Jibril. 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 Jadi malam itu para malaikat dan Jibril turun fiha di dalamnya Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu di malam Lailatul Qadar fiha di dalam Lailatul Qadar itu malaikat malaikat ini artinya apa? Sama. Malaikat itu beda maknanya dalam bahasa Arab ya. Tak tulis saja. Kalau satu sama dengan malakun. Malakun itu satu. Tapi kalau lebih dari dua, ya, lebih dari dua itu baru namanya malaikat. Jadi malaikat itu adalah plural. Kalau ada Indonesia kan malaikat satu kan itu kan. Tapi kalau di dalam bahasa Arab malaikat artinya lebih dari dua, artinya plural, jamaknya. Karena Allah menggunakan malaikah artinya banyak.
Ya, bukan hanya lebih dua, artinya tiga, empat, enggak. Bahkan triliunan malaikat. Maka disebut malam yang sempit, gitu ya. Jadi kalau kita sebut, ada malaikat, berarti banyak itu dalam bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Indonesia kan malaikat artinya cuma satu. Kalau satu malakun, malak, ya, malakul maut. Contohnya dalam surat apa ya? Surat As-Sajdah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malakul maut, malaikat maut ya. Jadi apa? Israel itu disebut malakul maut. Malak, malak berarti satu malaikat maut, ya, kematian. Baik, mudah-mudahan nggak bingung nanti antara malaikat dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ya, intinya apa? Malaikat dalam bahasa Indonesia itu artinya satu malaikat. Malaikat dalam bahasa Arab itu lebih dari dua atau jamak ya. Banyak sekali. Kita lanjutkan. Biizni rabbihim min kulli amr. Biizni bi dengan izin. Biizni izin ya. Izin. Nah, izin dalam bahasa Indonesia. Rabbihim, Tuhannya. Robnya. Rabbnya atau mereka. Him dan hum ya. Him dan Mereka. hum mereka, betul. Min kulli. Dari Min setiap. dari kulli setiap, betul. Amr. Amr. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sering kan amr. Buatan urusan Perkara atau para. masalah. Amr ya. Bisa juga perintah. Ya, amar itu bisa perintah, tapi maksud di sini bukan perintah, tapi perkara atau masalah, tergantung konteksnya. Jadi kita ulangi ayat yang keempat, para malaikat dan juga Jibril, waroh berarti tambahin, dan Jibril Iya. di malam Lailatul Qadar itu turun. Bagaimana Dia turunnya? Tanazzala. Nah, nanti kita bahas ya. Bagaimana turunnya malaikat ini dengan cara tanazzala, bukan anzala, tanazzala. Nanti kita bahas. Biidni rabbihim atas izin atau dengan izin Rabb mereka yaitu Allah min kulli amr untuk apa? Untuk setiap masalah. Suruh masuk. ngurusin setiap masalah yang dilaporkan pada malam itu. Laporannya apa? Masuk. Laporan orang yang bangun malam itu. Kalau yang tidur ya nggak dilaporin ini. Ayo. Taib. Ayat terakhir, salamun hiya. Salamun hiya. Selamat. Keselamatan atau kesejahteraan. Hiya dia. Dia. Artinya malam itu, ya. Jadi malam itu gini, penuh dengan malam itu penuh dengan keselamatan. Aslinya hiya salamun. Tapi ini dibalik salamun hiya. Apa ya? Salamun hiya. Hatta sampai Sehingga. matla Sehingga. Matla. tola al badr terbit Malam. Terbit. atau Tanpa. muncul. Terbit. Fajar. Tola matla. Fajar. Ya, artinya terbit atau muncul. Fajar. Jadi malam itu penuh dengan kesejahteraan, malam itu penuh dengan keselamatan, sampai kapan? Sampai terbitnya munculnya fajar. Baik, ini baru perkata ya. Terjemahan perkata dulu, mudah-mudahan ini sudah bisa. Ada yang mau nyoba? Nah ini, kita lihat terjemahannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Al-Quran pada malam Qadar. Berarti dimaknai sebagai terjemahan ini malam kemuliaan. Qadar tadi ada tiga ya, masih ingat ya? Malam takdir, malam kemuliaan, atau malam yang sempit. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu, malam Qadar itu? Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah pada malam itu. Nah, pada malam itu turun malaikat-malaikat. Nah, kan malaikat-malaikat kan menjadi malaikat-malaikat karena apa? Karena plural ya, jamak. Dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Baik.
Kita pertinggali. Sekarang ada yang mau nyoba nggak nih? Ya, ada yang mau nyoba dulu nih sebelum tadabbur Coba Ustaz. terjemahannya. Silakan Ibu. Silakan. Ayat pertama tanpa melihat ya langsung sesuai yang dipahami aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya telah Eh, diturunkan sesungguhnya kami, kami dalam kami ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan ya, di eh, malam hu, Lailatul menurunkannya, bagi oh, bukannya ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya di eh, malam Lailatul Qadar ya, wa, dan dan ya, eh, apa dan apa, dan adro apa yudri, meng, tadi aduh apanya lupa adro apanya di apa telah kamu mengetahui. ketahui, Oke. Dan apa telah kamu ketahui apa malam Lailatul Qadar. ya, Jadi apa yang telah kamu ketahui gitu tentang ya, malam tentang, Lailatul Qadar. ya, Malam Lailatul Qadar baik malam kemuliaan. Lailatul Qadar khair ini kan kemuliaan, eh, kebaikan. enggak, lebih baik, Eh, lebih baik khair, ya lebih lebih baik, baik. ya. Lebih baik daripada bulan 1000 Seribu 1000 bulan, bulan ya, ya. Tuh yang turun tadi malaikat turun ya, dan eh, Jibril di malam itu atas seizin Robnya Robnya atau mereka, eh, Rob mereka iya, him ya, Rob mereka hmm, mereka dengan izin Rob mereka yang tadi amarnya urusan eh ya, min tuh min dari dari kuli Juli semua ya setiap, kalau semua jami, setiap jami semua, kuli setiap, dari setiap urusan ya, betul, salamun hiya, keselamatan bagi baginya tuh hiya, bagi hiya itu dia ya, gua dia ya, laki-laki, kalau hiya dia perempuan, hiya ini siapa ini? ya, tadi mereka mereka kan dia ini ya Ustaz tadi ya. Hiya Selamatan berarti apa ini baginya di sini yang perempuan, bukan perempuan, yang muannas, yang menggunakan eh, muannas, malam itu malam malam Lailatul itu, Qadar ya, uh-uh, keselamatan keselamatan. sampai keselamatan malam itu sampai fajar terbit fajar. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Syukran jazilan, Bu Nung. Alhamdulillah, sudah Alhamdulillah bisa, untuk bata-bata Ustaz. nggak apa-apa. Yang penting sudah bisa menerjemahkan perkatanya dulu ya. Nanti kan insya Allah akan lebih mudah untuk memahami langsung. Baik, insya Amin, Allah. amin, amin. Tapi mohon izinnya kita akan masuk tadabur di ayat yang pertama ya. Di bagian pertama dari ayat yang pertama ya. Jadi bagian pertama hanya satu ayat saja. Tadi sudah kita sebutkan the grand revelation-nya, proklamasi agungnya ya. Baik, bagaimana Allah menurunkan dengan turunan yang sangat agung. Ya, ini kita sebutkan lagi dalilnya atau ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya yaitu Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi sesuai dengan terjemah ya. Atau di malam ketetapan atau di malam yang sempit. Oke lah, boleh aja ya. Kita ambil ayat ini
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Insya Allah karena sudah pernah kita sampaikan akan lebih mudah memahaminya. Baik, tapi sebelum situ kita akan mukadimah ini. Ayat ini pendek sekali. Pendek sekali. Hanya terdiri dari beberapa kata. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada delapan nih. Delapan kata. In, na, satu, dua ya. Ang, zal, na, hu, lima. Dengan tujuh, enam, tujuh, delapan. Ada delapan kata pendek. Tetapi para ulama tafsir menghabiskan berjilid-jilid halaman hanya untuk membahas tata bahasanya yang sangat agung dari ayat ini. Ya, tapi kalau kita nggak perlu berjilid-jilid juga ya, udah kita ringkas ini. Tapi ringkas ternyata panjang juga nih. Ada lebih dari 10 slide yang kita bahas nih. Baru satu ayat ini. Nah, kan waktunya sudah 11 lebih 8. Ayat ini membongkar rahasia proses turunnya Al-Quran. Bukan hanya membongkar proses turunnya, termasuk keagungan waktu yang Allah pilih dari ayat ini. Ya, nah ini baru satu ayat ini. Baik. Nah, kita masuk yang pertama. Kata inna tadi sudah kita bahas di awal, itu adalah gabungan dari inna yang artinya sesungguhnya dan na kami. Ya, bisa dibaca inna atau innana. Inna na gitu ya, bisa digabungkan. Inna na bisa. Ya. Contohnya dalam Al-Quran, contohnya innana atau innani, itu surat Toha ya. Surat Toha ayat yang ke bagian atas itu 14 kalau nggak salah 14. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa, innana atau innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani wa aqimus sholata li dzikri. Kenapa digabungkan inna dari innana ini? Lit azamah untuk keagungan. Ya, untuk keagungan. Sesungguhnya kami. Ya, Allah menggunakan kata kami. Kemudian mengapa Allah menggunakan kata kami? Jamak. Padahal Allah dia adalah Esa Ahad. Kalau masih ingat, sebelum masuk jawabannya, boleh nih. Siapa yang mau menjawab nih? Ada dua alasannya. Yuk, ada yang mau menjawab supaya ada diskusi interaksi nih. Kenapa Allah menggunakan inna? Kalau masih ingat, ketika pembahasan di Al-Baqarah dulu, ada dua kita sebutkan alasannya. Melibatkan malaikat. Oke, pertama dibantukan malaikat, kedua, ah, mana yang lain? Ini ada Bu Meta, ada yang lainnya juga. Alhamdulillah. Ada Bu Elsi dan yang lainnya. Ada yang mau nyoba? Pada tawaduk semua kayaknya. Oke ya, langsung kita sebutan saja. Pertama, dalam bahasa Arab, raja atau penguasa menggunakan kata kami untuk apa? Untuk menunjukkan kebesaran, kekuasaan, dan keterlibatan pasukannya. Ya. Maka Allah menggunakan nah ini untuk menunjukkan kebesaran, ta'zim atau la'azamah dari kita, la'azamah untuk mengagungkan dirinya. Ya. Pertama itu menyebutkan keagungan Allah. Selain itu juga menunjukkan bahwa penurunan Al-Quran adalah operasi besar semesta. Ya. Kenapa? Karena Allah melibatkan satu malaikat Jibril, kedua malaikat penjaga Lauhul Mahfud, ketiga malaikat penjaga Baitul Izzah. Jadi ada malaikat penjaga Lauhul Mahfud ya, di paling atas sana. Jadi bagaimana Allah eh, yang menjaga Lauhul Mahfud, kemudian Baitul Izzah apa? Bagaimana malaikat yang menjaga di langit sana. Ini melibatkan malaikat-malaikat banyak sekali. Bukan menunjukkan peristiwa yang sepele, tapi ini adalah operasi besar semesta. Karena turun Al-Quran ini tidak Allah turunkan sendiri, tapi dibantukan, maka menggunakan kata kami. Melibatkan malaikat tadi yang Baitul saya Izzah sebutkan. itu apa, Ustaz? Apa? Baitul Izzah.
Baitul Izzah ini nama apa istilah untuk tempat yang disebut di langit sana ya, salah satu. Jadi ada tempat tertinggi kan di sana ada kan langit itu tingkat-tingkatan ya, tingkat-tingkatan ya, ada 7 tingkat itu. Nah, maka ada istilah di tempat di langit itu namanya Baitul Izzah. Bait artinya rumah, Izzah itu yang agung ataupun yang mulia gitu. Jadi para malaikat yang menjaga di langit itu ada istilah penjaga-penjaganya dan juga nama-nama tempatnya gitu. Jadi malaikat penjaga langit yang di langit tersebut ada istilah tempat namanya Baitul Izzah. Taib ya. Jadi maka Allah menggunakan kami. Poinnya apa? Dua tadi ya. Satu untuk mengagungkan Allah. Yang kedua karena perbuatan tersebut dibantukan oleh para malaikat. Kemudian kata anzalnahu, akar katanya apa tadi? Nazala. Tadi sudah kita bahas. Bentuk katanya fi'il madhi, kata kerja lampau untuk past tense dengan wazan af'ala anzala. Kalau masih ingat ya, anzala. Saya duduk ini jalasa. Kemudian saya mendudukkan anak kecil, saya dudukkan berarti ajlasa. Saya turun angzilu dari kata nazala, saya menurunkan. Berarti aku melakukan sesuatu. Maka namanya angzala. Ya, menurunkan berarti angzal. Jadi wazan af'ala dalam kajian apa? Sharaf ini ya. Atau dalam bahasa Arabnya adalah li ta'diyah. Ya, li ta'diyah. Tapi kita nggak ya. Baik. Memang apa perbedaannya? Ada perbedaan yang tajam. Pertama, inzal, angzala, yunzilu, inzalun, angzala ya, angzala. Itu artinya apa? Menurunkan sesuatu sekaligus. Jadi ada tas nih, tak turunkan. Blek. Nah, itu namanya angzala, menurunkan sekaligus. Dalam satu waktu. Ya, ada truk itu. Truk itu nurunin barang sekaligus. Blek gitu. Turun sekaligus namanya angzala. Atau inzal. Ya. Kemudian kalau tanzil atau nazzala yunazzilu tanzilan. Dalam surat Sajadah itu Allah sebutkan alif lam mim ya. Tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Amin ya ayat akhir ayat. Tanzil itu juga beda. Kalau tanzil itu dari kata nazzala itu menurunkan sesuatu secara bertahap atau berangsur-angsur. Ya, dari lantai 2 itu kan nurunin apa kursi dulu satu, nurunin meja, nanti nurunin lagi kasur secara berangsur-angsur berarti nazzala atau tanzil ya, tanzil. Sudah jelas ya? Menurunkan sekali turun atau menurunkan secara berangsur-angsur. Nah, ayat ini menggunakan angzala, menurunkan sekaligus. Kita lanjutkan. Di ayat ini Allah menggunakan apa? Angzala. Artinya sekaligus. Dan ini merujuk pada peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz yang kita bahas ya. Dari langit tertinggi, tingkat tertinggi ke Baitul Izzah, langit dunia. Ya, langit tingkat pertama lah itu tadi kita sudah. Secara utuh 30 juz. Jadi Al-Quran itu Allah inzalkan, Allah turunkan sekali turun. Ya, dari mana? Dari Lauhul Mahfuz langit ketujuh ke Baitul Izzah itu sudah satu paket 30 juz. Itu ya. Maka Allah menggunakan kata angzala yunzilu inzal sekali turun. Satu paket. Nah, ini Ibnu Abbas ya, beliau menuturkan sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir dan dalam tafsir Quran Al-Azim dan juga Imam As-Suyuti ya. Beliau mengatakan Al-Quran diturunkan sekaligus jumlatan wahidah, satu kali bilangan
dari Lahul Mahfud ke Batul Izzah di langit dunia pada Lailatul Qadar. Satu paket nih. Nah, lanjutnya kemudian setelah dari Baitul Izzah atau langit bumi tadi diturunkan secara tanazzala atau nazzala secara tanzil berangsur-angsur ke bumi selama berapa? Selama 20 sekian tahun ya, 23 tahun ya, semasa hidup Nabi ya. Nah, berarti dua kali turunnya Al-Quran antara inzal sekali turun dan tanzil berangsur-angsur. Baik, kita lanjutkan. Berarti apa? Dua tahap ya. Kita tulis ulang. The two stage turunan revelationnya Al-Quran. Ayat ini menjelaskan tahap pertama. Ya, para ulama membagi menjadi dua fase. Satu namanya fase inzal. Ya, fase inzal. Apa inzal tadi? Sekali turun, sepaket. Dari Lauhil Mahfud, data center langit ketujuh, gitu kan, tempat ya, tempat yang di situ apa? Yang kita Lauhul Mahfud ya, Lauhul Mahfud artinya lembaran yang terjaga. Berarti sama dengan takdir tadi. Takdir ada yang di Lauhil Mahfud, takdir yang bisa diubah, ada juga takdir yang ada di langit bumi atau di Baitul Izzah tadi yang di tangan malaikat. Begitu pula Al-Quran turunnya dari langit ketujuh dengan anzala sekali turun se apa 30 juz full dalam satu malam. Di malam malam Lailatul Qadar. Fase kedua, tanzil dari Baitul Izzah dari langit bumi ke hati Nabi Yuna Muhammad SAW di bumi melalui perantara Jibril dan turunnya berangsur-angsur bertahap-tahap selama 23 tahun sesuai kondisinya asbab nuzulnya ya termasuk turunnya surat Al-Qadar ini juga berdasarkan asbab nuzul yang kita bahas di atas tadi ada dua sesi tadi dua sisi turunnya itu gitu ya hikmahnya apa hikmahnya Al-Quran sudah siap saji secara utuh di langit dunia sudah sepaket itu lengkap sebelum dibagikan ke bumi, menunjukkan perencanaan Allah yang matang dan sempurna. Jadi bukan, ini tak tulis dulu, baru turunkan enggak. Sudah jadi dulu. Sudah jadi dulu. Baru diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi kala itu. Nah, baik. Kemudian ini bisa dipahami. Kita lanjutkan. Sekarang Allah menggunakan angzalna, kemudian nyebutin hu. Hu ini apa tadi? Secara terjemah kita artikan hu ini adalah Al-Quran. Berarti kan? Sungguh kami telah menurunkannya. Apa yang diturunkan? Hu diartikan kepada Al-Quran. Tapi kok kenapa harus pakai hu? Kenapa enggak inna anzalnal Quran? Kan gitu kan? Ini kan ayat pertama. Ini ayat pertama. Ya. Kalau seandainya ibu, tiba-tiba saya datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, saya sudah tak bawain tuh. Ibu kan bingung. Bawa apa? Ya. Saya kesini sama dia, Bu. Dia tuh siapa? Pasti nggak ada yang tahu. Gitu ya. Tapi ternyata Allah menggunakan kata ganti untuk menyebutkan Al-Quran. Kami telah menurunkannya. Loh, kan sebelumnya nggak dibahas nih. Ini kayak pertama. Tapi kok tahu? Tahu dari mana? Ah, ini. Ini uniknya keindahan Al-Quran. Kenapa Al-Quran tidak disebutkan dalam ayat ini? Kenapa hanya menyebutkan hu? Sebelum masuk ke sana, ada yang tahu nggak kenapa? Kira-kira ibu, kenapa? Kenapa hu? Kenapa enggak Al-Quran disebutkan di situ? Ada yang mencoba mau menjawab? Aduh. Gimana nih? Nggak berani Ustaz. Nggak berani. Enggak, Nggak tahu. enggak apa-apa. Namanya juga belajar salah dimaklumin itu.
Nah, Bendera gitu. putih. Tuh, Dita, Dita. Berapa nih? Nah, Nggak tahu nomor tuh. ya kan kalau seandainya tiba-tiba saya datang ngaji offline nih, ngaji offline contohnya. Iya, Bu, ya, saya benar sudah juga ya, Ustaz, ya. Heeh. tiba-tiba saya sudah bawa sesuatu di mana? Tak bawain dia itu. Apa ini? Siapa? Pasti semua bertanya-tanya nih. Tapi tidak dengan Al-Qur'an. Allah dengan PD-nya Al-Quran hanya dicukup dengan mengganti kata ganti dengan dhamir saja. Dan semua ulama dan semua para sahabat sudah tahu Hu ini siapa. Bahkan para malaikat pun juga tahu Hu ini kepada siapa. Jawabannya Allah tidak menyebutkan Al-Quran secara eksplisit. Kenapa? Nah, karena saking masyhurnya, ya, saking terkenalnya Al-Quran begitu agung hingga tidak perlu diperkenalkan lagi namanya dalam ayat ini. Karena nggak mungkin Allah menurunkan yang sekali gepok, sekali turun itu nggak mungkin. Apa lagi? Gitu kan? Nggak ada yang lain yang Allah turunkan sampai melibatkan para malaikat dari apa, menurunkan sesuatu dari Lahil Mahfud ke Baitul Izzah dan lainnya. Itu kalau nggak Al-Quran nggak ada lagi. Iya, artinya saking masyhurnya dan sudah diketahui pasti Al-Quran. Nah, ini ya, ini poinnya. Nah, Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir beliau Mafatihul Ghaib Allah menjadikan kata dhamir hu ya tanpa menyebut nama sebelumnya sebagai isyarat bahwa Al-Quran itu sangat hadir dalam hati Rasulullah dan sangat agung kemasyurannya sehingga tidak butuh penyebutan nama. Hmm. Jadi nggak usah disebutkan namanya udah tahu. Contohnya apa ya? Contoh lainnya tuh matahari contohnya. Oh, udah siang ya? Kau dari mana? Nggak perlu nyebut matahari. Itu ada sinar. Nah, ada cahaya. Oh, tandanya sudah siang hari tanpa menyebutkan matahari. Karena apa? Sudah ketahuan. Gitu. Atau mungkin ibu dengan pasangannya. Nampaknya ini pasanganku sudah di rumah. Tahu mana? Tahu dari baunya. Tanpa menyebut udah tahu ada yang menggantikan baunya kah? Ya nggak tahu baunya bau seger atau bau amis. Ya mudah-mudahan bau wanginya kan. Masya Allah. Baik, ini contoh saja ya. Jadi sudah bisa merasakan kehadirannya tanpa menyebutkan namanya. Itu Al-Quran ya dalam ayat ini. Kita lanjutkan. Masalah udah setengah 11, 12. Masih ada beberapa lagi. Fi. Nah ini kan kita membaca perkataan ya. Inna anzalnahu fi sekarang. Fi. Fi artinya di dalam ya. Menunjukkan wadah zarfiyah dalam bahasa nahunya. Zarf ya. Menunjukkan tempat. Nah, artinya peristiwa itu terbungkus di dalam malam tersebut, terjadi di betul-betul di malam tersebut. Fi, ya, bukan di luar malam, terjadi betul-betul di tengah malam tersebut. Lailatul Qadar. Pertanyaannya kenapa harus malam? Kenapa bukan siang hari? Kan gitu. Yang awal kan nanya kan, kenapa harus fi lailah? Kenapa gak fi nahar contohnya? Atau fil masa, fis sobah, tapi ternyata nurunkannya di Lailatul Qadar. Kenapa malam bukan siang? Kita ambil hikmahnya, malam adalah waktu yang hening, waktu yang syahdu, dan waktu yang penuh dengan kedekatan atau intim ya. Waktu wahyu itu turun saat jiwa manusia sedang tenang, bukan saat sibuk bekerja di siang hari. Makanya Allah jadikan malam. Dan malam adalah waktu terbaik untuk koneksi spiritual. Ya, kalau kita menggunakannya untuk betul-betul ingin mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Ya, kalau malam tahajud lebih khusyuk dibanding siang hari kan. Siang hari ini kan banyak pikiran sana sini. Maka disebut lailah. Pertanyaan selanjutnya, kok lailah bukan lail? Bukankah malam itu dalam bahasa Arab lail? Nah, ada surat Al-Lail.
Wal-laili idza yaghsha. Itu ya. Lail nih ya. Kan malam tuh lail. Kenapa menggunakan lailatun? Kalau masih ingat nih, ini udah kita bahas ketika dulu kita pertemuan kapan gitu ya, atau kita sedang bahas soal apa Al-Baqarah dulu. Kenapa Baqaratun bukan Baqarun? Kenapa Lailatun bukan Lailun? Masih ingat ini? Spesifik ya Ustaz. Spesifik. Ya, spesifik betul. Karena malam ini adalah malam yang spesifik, malam yang agung, malam yang tiada duanya. Bukan seperti malam-malam lainnya. Jadi kalau kita malam nyebutin malam Ahad, Lailul Ahad, gitu. Ntar malam Lail, besok Lail, minggu depan Lail. Tapi kalau menyebutkan Lailatun hanya satu-satunya malam. Yang malam itu sangat spesifik, yang sangat agung, yang enggak ada lainnya. Maka pantas Allah mengatakan Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar spesifik. Sama. Kenapa Baqaratun? Berarti selain diterjemahkan ada yang mengatakan karena mu'annas, karena perempuan atau karena betina, ternyata makna yang kedua karena spesifik. Bukan sapinya Pak Pak siapa? Ahmad itu bukan. Pak Ahmad punya sapi. Saya punya sapi, tapi bukan itu. Sapi yang spesifik yang hanya ada kala itu saja di zaman Bani Israel. Maka menggunakan Baqaratun. Nah ini ya, makna lain dari penggunaan tak marbutoh atau tak bulat ini di akhir. Karena malam itu malam spesifik atau malam yang penuh dengan keagungan. Baik, alhamdulillah masih ingat ya. Kita lanjutkan. Masya Allah ini baru satu ayat nih. Qadr. Kata qadr. Ya, qadr. Ini memiliki tiga akar makna utama dalam bahasa Arab. Pertama, takdir tadi sudah kita bahas ya, tapi nggak apa kita ulangi lagi. Pertama, makna qadar artinya ketentuan atau takdir. Artinya Lailatul Qadar malam spesifik tadi, malam yang penuh keagungan tadi, itu adalah malam untuk menentukan nasib manusia setahun ke depan. Maka disebut malam Lailatul Qadar. Terjadi apa? Terjadi prosesi yang sangat agung namanya penurunan inzal tadi sekali turun. Masya Allah. Malamnya malam yang luar biasa yang diturunkan sesuatu yang maha dahsyat sekali yaitu Al-Quran. Kedua tadi masih ingat asyaraf. Ya, ini di Muqaddimah udah kita sebutkan, kita sebut lagi apa? Lailatul Qadar, makna kedua Lailatul Syaraf, malam kemuliaan. Seperti lahu qadrul azim, ya. Seakan-akan dia memiliki apa? Kedudukan yang azim, kedudukan agung. Maka malam ini dia memiliki kemuliaan, memiliki keagungan atau wibawa yang sangat tinggi. Kemudian Lailatul Dhaiq, tadi sudah sebutkan Dhaiq, kenapa disebut sempit? Ya, karena apa? Karena bumi sesak dipenuhi malaikat. Nanti akan kita bahas di ayat yang mana? Ayat yang keempat nanti insya Allah lebih detailnya spesifik. Ya, bagaimana sempitnya bumi tersebut. Baik ya, ini mana secara perkata, tanda berperkata, tadi inna sudah anzalnahu, sudah fi, sudah lailah, sudah qadar, sudah. Kita akan lanjutkan. Kita akan nukil dari pendapat Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Munir ya, tentang makna al-qadar. Dinamakan al-qadar, pendapat beliau, karena dua hal. Pertama, karena agungnya kedudukan malam itu, lailah itu, satu-satunya malam itu di sisi Allah. Ya. Kedua, karena di malam itu ditetapkan yuqaddar artinya apa? Ditetapkan segala urusan, baik ajal, rezeki untuk setahun ke depan. Jadi hari ini kan kita masih belum masuk pada malam qadar di tahun ini ya. Berarti tahun ini apa yang kita dapatkan? Kalau mungkin di antara kawan ada yang meninggal atau rezeki kita itu karena akibat penetapan yang terjadi di qadar di tahun kemarin.
Nah, ya kita berharap nanti kalau kita bertemu Lailatul Qadar ya kita perbanyak doa, perbanyak apa supaya takdir yang ada di tangan malaikat ya bisa menjadi takdir yang lebih baik lagi insya Allah. Pertanyaannya, mengapa Al-Quran ini anzalnahu ini fi Lailatul Qadar? Kan muncul pertanyaan. Kenapa inna anzalnahu fi Lailatul Kenapa kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar? Kira. Kenapa nggak malam yang lain? Kenapa itu? Namanya juga tanya kan gitu. Malam Apa ibu? sesuai dengan ketentuan ya, Al-Quran suatu yang agung, maka diturunkan juga di malam yang agung. Ah, suaranya agak orang jelas mohon maaf izin. Gimana? Al-Quran kan sesuatu yang agung, Ustadz, maka Oh ya, diturunkan di malam yang agung juga. Masya Allah. Berarti sudah pasti make sense itu ya. Harus cocoknya gitu ya. Alhamdulillah. Baik, syukuran barakallah. Filosofinya, gitu. Malam Qadar adalah malam penentuan nasib manusia, ya. Ada yang bahagia, ada yang celaka, ada hidup, ada mati, ada kaya, ada miskin. Ini filosofinya. Itu malam Qadar, malam penentuan. Lanjutkan. Maka sekarang kan pesan tersiratnya, wahai manusia, nasib atau takdir kalian akan mulia atau hina tergantung bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran yang turun malam itu. Nah, jadi kalau malam itu kita mulai memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, maka malam itu karena malam mulia tadi betul, maka kita pun akan menjadi mulia juga. Tapi kalau mulai malam itu kita sudah jauh dengan Al-Quran, maka bisa dipastikan malam diturunkan kemuliaan, malah ada orang yang dia menghinakan diri karena hubungan yang buruk dengan Al-Quran. Gitu ya. Ini pesan yang mungkin kita dapatkan yang tersirat dalam malam itu. Jadi tergantung kita sekarang. Ya, nasib kita ini akan mulia atau hina tergantung bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran di malam tersebut. Ya mudah-mudahan malam itu bisa menghatamkan, Masya Allah, 30 juz gitu malam kan luar biasa. Ya, atau minimal kalau nggak khatam ya bisa bu, bisa 3 kali kul huwallah udah khatam Al-Quran gitu. Tapi kan beda kalau menghatamkan betul gitu. Ya minimal malam itu kita hidupkan lah. Bagaimana malam itu kita perbanyak. Atau karena gini, karena kita nggak tahu kapan turunnya Al-Qadar itu kan. Maka jadikanlah setiap hari Qadar. Selama 10 hari Ramadan. Maka ini kita sampaikan ini memang cocoknya nih setelah tanggal 15 nih. 15 Ramadan. Tapi nggak apa, nanti ibu silakan lihat ulang apa rekaman ini biar nanti termotivasi. Cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu gampang. Apa? Kita jadikan saja 10 hari terakhir itu setiap harinya Lailatul Qadar. Pasti akan mendapatkannya kan gitu. Bukan hanya tanggal 27 saja, mulai dari tanggal malam 21, malam 22, malam 23, kok gitu? Iya. Karena ya lihat aja di Indonesia ini kan, menurut kelompok A, malam ini malam 21. Tapi kelompok B, malam ini malam 22. Kan bingung kita. Jadi kapan Lailatul Qadarnya? Ya udah tiap hari Lailatul Qadar saja. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Kalau seandainya kita ngejar 10 hari, ya masa semalam dapat 3 juz nggak bisa. 3 juz itu nggak nyampe 1 jam insya Allah. Atau malamnya kan panjang 10 jam. Masa 3 juz nggak dapat. Kurang lebih seperti itu. Usi wa nasbi taqwallah. Kalau 10 hari terakhir khatam Al-Quran, insya Allah kita bersama yang mulia, maka hidup kita akan mulia. Kan semua hal yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Kan gitu kan? Ya, malaikatnya menjadi malaikat terbaik, manusianya menjadi manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW. Malamnya menjadi mulia karena Allah menurunkan yang mulia kan itu, Al-Quran. Kemudian apa? Kotanya menjadi kota yang mulia karena diturunkan Al-Quran. Maka kita ingin mulia, ya tentang bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran. Nah, maka disebut ini Al-Quran adalah seakan-akan game changer, gitu kan? Itu adalah game yang mengubah takdir manusia.
Siapa yang memegang Al-Quran, takdir akan berubah menjadi mulia. Dan alhamdulillah kita hari ini dan seterusnya menurut istiqomah terus menjaga diri kita dengan Al-Quran dan sejauh itu pula Allah akan berikan kemuliaan darinya insya Allah. Kayaknya nampak betul-betul hanya satu satu ayat saja ini kayaknya. Karena ini udah masuk pada nih masuk pada pelajaran utama, udah mulai masuk penutupan di ayat pertama. Mohon maaf ya, nggak apa, kayaknya baru satu ayat nih kita pertemuan ini. Baik, apa pelajaran utama dari ayat ini? Ayat satu ini. Pelajaran utamanya apa, Bu? Satu, sertifikat keaslian Al-Quran. Ya, sertifikat keaslian Al-Quran. Ayat ini adalah jaminan mutu bahwa Al-Quran 100% orisinil dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan karangan Nabi Muhammad SAW. Sebagai bukti ayat satu ini, inna anzalnahu, kami sendiri yang menurunkannya. Maka segala tuduhan bahwasanya ini buatan manusia terbantahkan. Bahkan Al-Quran satu-satunya kitab yang saat ini ada. Bahkan boleh kalau punya kitab yang lain yang di dalamnya berani dengan pedenya nantang. Allah menyebutkan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Luar biasa tantangannya. Kalau kamu ragu, masih ingat ya? Kalau kita waktu masih membahas di surat Al-Baqarah itu, kalau kamu ragu dan berusaha untuk mencari-cari kesalahan dari Al-Quran, ya, maka datangkan saja satu surat saja, bukan semua Al-Quran, satu surat saja. Dan panggil semua profesor-profesormu. Masya Allah. Ya, syuhada dia kan, syuhada itu diartikan sebagai orang-orang terbaik dari kalanganmu. Panggil profesor ahli-ahli, bahasa ahli-ahli semua ya panggil. Bahkan panggil itu para jin malaikat, jin-jin, ya, penolong-penolongmu itu, untuk mendatangkan satu surat saja. Ya, kalau betul-betul kamu adalah orang yang benar. Tapi realitanya sudah 14 abad nggak ada yang mampu. Al-Quran satu-satunya. Oke ya, ini pelajaran pertama. Ini sertifikat keaslian Al-Quran melalui inna anzalna. Hmm. Allah sendiri yang mendeklarasikan. Kedua, masalah waktu sudah mau habis. Muliakan waktu, ya. Pelajaran kedua adalah memuliakan waktu. Allah memilih waktu yang tepat malam hari. Momentum yang tepat di bulan Ramadan untuk menurunkan kalamnya firman-Nya. Maka pelajaran bagi kita apa? Untuk melakukan hal besar perlu pemilihan waktu yang tepat dan kondisi yang tepat. Nah, poinnya itu ya. Jadi ingin menurunkan Al-Quran, Allah pilih waktu yang tepat malam qadar dan suasana di malam hari yang tepat. Kita pun kalau ingin perubahan dalam diri kita, maka cari waktu yang tepat dan suasana yang tepat. Seperti apa? Malam hari. Nah, kalau ingin berubah, ya mulai malam hari dengan munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ada perubahan. Kemudian yang ketiga, kita percepat mengaji, muliakan Al-Quran. Tadi udah kita bahas ya. Jika Allah saja memuliakan proses turunnya dengan apa upacara penyambutan malaikat dan pengumuman kami telah menurunkan, kan ada pengumuman gitu ya. Maka kita sebagai hamba harus lebih memuliakan Al-Quran. Ya membaca, ya menghafal, mentadaburi. Ini hari ini tadabur, tapi jangan lewat nih ya. Membacanya enggak, menghafalnya enggak, malah tadabur aja, kelewat juga ini. Ya, mudah-mudahan setelah tadabur ini senang membaca. Setelah senang membaca, mulai nambah-nambah hafalan. Masih ada itu apa? Setoran sama
Setorannya sama Bu Ustazah masih nggak nih? Atau udah berhenti Inong, setorannya? Ustazah Inong aja ya. Jalan yang lain belum Ustaz, astagfirullah. Ya, ke Bu Inongnya masih, Ustazah Inongnya masih. Ustazah Inong, Kadang mah pada diri sendiri. kitanya yang nggak konsisten, Ustadz. Kami Kami, nggak kami nggak saya, sepakat Ustazah Inong. saya, teman-teman nggak tahu yang lain. Nggak apa-apa. Nanti insya Allah setelah Tadabbur Al-Qadar ini akan semangat untuk membaca, menghafal, dan lanjut mentadaburi ya kan. Ya. Alhamdulillah tadaburnya udah semangat nih. Tinggal tatbiknya. Ini kan ada 5T terakhir tatbik aplikasinya nih ya. Ya mudah-mudahan nanti Allah mudahkan kita. Insya Allah. Maka jangan sampai memperlakukan Al-Quran seperti buku biasa. Termasuk bagaimana meletakkannya, membawanya, menaruhnya, menyimpannya. Jangan sampai ditumpuk-tumpuk. Di atasnya ada baju, ada buku yang lain, naruhnya sembarangan lah ini. Karena Allah memuliakan, kita pun juga harus memuliakan. Terakhir, apa relevansinya? Relevansi dari kiriman kita saat ini. Dari satu ayat ini saja, satu ayat ini. Satu, night routine, manajemen malam. Ayo, malam kita ngapain gitu kan? Di era modern yang sibuk dan bising di siang hari, maka ayat ini mengingatkan bahwa keajaiban, baik itu turunnya wahyu, turunnya solusi, ada ide besar, itu juga turun di malam hari. Ya. Kalau kita ingin mencari solusi, cari di malam hari. Ingin keajaiban, ide-ide yang brilian, cari di malam hari. Caranya bagaimana? Bangun malam hari, night rutinnya. Mohon maaf ini ya. Usiu nasibi taqullah dengan menambahkan qiyamul lail. Untuk apa? Ya kalau ingin mendapatkan inspirasi besar seperti turunnya Al-Quran. Ini kan poinnya. Al-Quran kenapa harus malam hari? Kenapa harus malam? Berarti ada sesuatu di malam hari. Ketika yang lain terlelap dengan tidurnya, ketika yang lain mungkin sibuk dengan kemaksiatannya, kita sibuk dengan hal besar kita untuk menghadirkan solusi besar di malam hari. Dengan menghidupkan malam, dengan kemuliaan juga. Bismillah, mudah-mudahan ya, Ana juga ya, berusaha untuk mendapatkannya. Ini bukan untuk antum semua ya, tapi untuk anak pribadi juga. Kemudian yang kedua, mengubah nasib dengan Al-Quran. Nih, ini masih relevan dengan kita. Banyak orang yang ingin mengubah takdirnya menjadi kaya, sukses dengan kerja keras saja. Maka ayat ini mengingatkan, takdir itu turun bersama Al-Quran. Maka kalau ingin takdir baik, ya tentu mendekatkan diri dengan Al-Quran. Mencari keberkahan di luar syariatnya. Ya, apa? Jangan mencari keberkahan di luar syariatnya. Tapi carilah keberkahan melalui Al-Quran, melalui apa yang Allah turunkan. Dan anak yakin dengan seyakin-yakinnya. Karena anak pribadi ya sering kali merasakannya. Banyak sekali sesuatu yang di luar nalar. Ketika kita memfokuskan diri dengan Al-Quran. Tiba-tiba ada aja. Ya. Minimal kalau nggak ada, minimal hatinya tenang gitu. Kan kita tuh kalau ada masalah kan pengennya dua. Pengennya dua kan? Pertama ketenangan jiwa, mental health-nya dulu dapat. Kedua baru ada solusi kan gitu. Kalau belum ada solusi, minimal hatinya tenang dulu kan gitu. Syukur-syukur dapat dua-duanya. Kan gitu. Dan ketika kita bersama Al-Quran, dua-duanya dapat. Hatinya tenang, santai. Udah tenang, ntar ada Allah. Ada Al-Quran. Tiba-tiba Allah datangkan apa gitu. Tiba-tiba ini. Banyak sekarang. Banyak sekali. Gitu. Ya, tapi Anda nggak mau nyebutin, takutnya nanti riak jadinya ya. Tapi kalau tak sebutin jadinya riak. Tapi Anda rasakan sekali. Banyak sekali hal yang hanya sekedar ya Allah seandainya Anda itu punya ini ya Allah. Tiba-tiba bisa datang. Bukan Pak berarti Ustadz cerita apa nggak ria gimana? untuk nggak apa-apa cerita aja Ustadz nggak ria untuk kita pahami pelajaran buat kita. Enggak. Ini poin besarnya seperti itu gitu ya. Nanti kalau kita sebutan takutnya malah nanti enggak riak mungkin, tapi nanti takutnya pahalanya jadi hilang bahasa aja. Intinya, Bu.
Nah, ini ada poin di sini. Ayo kita ubah nasib kita dengan coba lebih dekat dengan Al-Quran. Ya, Anda rasa juga insya Allah kita hari ini selama sepekan ini pasti ada kemuliaan, pasti ada keberkahan dengan ngaji kita hari ini. Dibanding kalau nggak ngaji. Ya, Anda rasa ada perbedaan. Ini kita ngaji Al-Quran ini sudah bertahun-tahun ini kan. Anak yakin ini, meskipun mungkin banyak nggak yang kita sadari, tapi anak yakin di balik itu ada kemuliaan-kemuliaan yang Allah turunkan tanpa kita sadar. Dibanding ketika kita dulu-dulu nggak pernah ngaji dengan Al-Quran. Ya, maka ini mari kita istiqomahkan ini ya, dimanapun berada, ya, kesibukan kita dengan Al-Quran insya Allah. Baik, ini terakhir, efisiensi spiritual. Kita ini sering sibuk, tapi nggak kok produktif. Gitu. Sibuk tapi nggak produktif. Entah sok sibuk apa gitu kan. Tiba-tiba habis waktunya dan nggak menghasilkan apa-apa. Nah, ayat ini mengajarkan tentang momentum. Meskipun ini belum kita bahas ya, tapi ini kita ambil poinnya. Satu momen yang tepat yaitu Lailatul Qadar, nilainya nanti dibahas di ayat ketiga ya sebenarnya, lebih dari 83 tahun. Maka cari momentum berkah dalam hidup ini seperti waktu-waktu mustajab ini ya, bukan sekedar kuantitas ibadah. Ibadahnya banyak. Contohnya, dari pagi sampai malam sujud. Bagus. Tapi lebih baik lagi cari momentum di waktu-waktu mustajab. Contohnya apa? Ya Allah, ini sekarang momentumnya banyak sekali, Bu. Momentum kita banyak sekali. Turunnya hujan itu momentum. Banyak orang turun hujan, hujan lagi, hujan lagi. Ya Allah, bukankah Allah Rasul sudah bersabda, turunnya hujan itu berkah. Turunnya hujan itu tempat mustajab doa. Kita kadang ngeluh. Maka seharusnya momentum ini bisa jadi di waktu turunnya hujan itu turunnya keberkahan. Kita berdoa. Ya, termasuk momentum malam hari. Ya, berapa banyak malam lewat, 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 lewat kita nggak dapat momentum. Cari waktu malam. Gunakan untuk doa angkat tangan. Insya Allah nanti akan ada perubahan yang lebih baik. Insya Allah. Masya Allah, sebagaimana yang disampaikan tadi, kayaknya satu ayat kayaknya habis. Ternyata betul. Kita mau masuk pada bagian kedua ini, dua ayat lebih beda lagi nanti ya. Maka sementara kita cukupkan satu ayat beserta mukaddimahnya. Ini sudah hampir 2 jam juga ya gitu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, menambah keberkahan hidup kita, dan lebih dari itu bukan hanya sekedar memahami konteks secara tekstual saja, lebih dari itu kita dimampukan oleh Allah untuk terus mulazamah, terus berinteraksi, bercengkrama dengan Al-Quran, dan lebih dari itu Allah turunkan keberkahan, kemuliaan untuk diri kita, keluarga kita, di tempat kerja kita, sampai akhirnya kita meninggal bersama Al-Quran, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin masih ada waktu sedikit, 5 menit atau apa untuk mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.